Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Afatil al-Aizza, para alim, para guru, para orang tua, terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Ismail bin Haji Husin. Bener ya? Guru saya, guru kita bersama Haji Rahmat, mudah-mudahan sehat. Dia lagi flu ini. Habis ini jangan lupa bikinin kopi. Kalau diri lama saya jadi ceramahnya. Hah? Iya. Ustaz Khalid, Ustaz Jaka, Ustaz Aziz, Ustaz Rizki. Benar ya? Para grup hadroh yang telah membimbing kita, menuntun kita, ngajak kita banyak-banyak baca sholawat. Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat umatku banyak, yang paling banyak pada hari kiamat aktsaru alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawat. Amin ya rabbal. Kemudian ada bersama kita abang saya, Bang Nyahat, kemudian Bapak Guru Misan Haji Hadi, Ustaz Iswandi. Ini teman saya. Kalau ngaji emang saya ajak ikut Ustaz, aku saya diapa-apain. Abang Samsuri, Ustaz Gondrong, Ustaz Chandra, dan amin kalau dibilang Ustaz. Dia mau ada dia. Para guru, para asatidz, Pak Haji Agus, dan semua empok-empok saya dan seluruh jamaah keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Ismail bin Haji Husin yang tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam satu hari lewat di pinggir laut. Pinggir laut itu bahasa gampangnya pantai, apa? Pantai. Nabi Ibrahim salah seorang nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Satu-satunya nabi yang ketika Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan, hanya Nabi Ibrahim yang ngasih bekal oleh-oleh, ngasih amalan kepada kita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, akhri minni ummataka salam. Wahai Rasulullah, sampaikan salamku kepada umatmu, wa akhbirhum, dan kabarkan, kasih tahu umatmu bahwa surga itu thayyibut turbah, tanahnya bagus, airnya enak. Wa anna qi'anun, surga itu datar, surga itu enggak ada giwingan, enggak ada apa kalau bahasa Cilangkap itu, gaidug-gaidugan, tanahnya rata. Wa anna darasaha, dan tanamannya kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholawat sudah kita baca, tasbih pun sudah kita baca. Amin ya rabbal alamin. Lewat di tepi di pinggir laut, Nabi Ibrahim melihat ada bangkai keledai. Mikir Nabi Ibrahim di bangkai keledai dilihatin aja. Kadang-kadang begitu laut pasang, dimakan sama ikan-ikan laut. Kalau laut sedang surut, sedang tidak banyak airnya, atau sedang tidak naik ke darat, begitu tidak naik ke pantai, dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang yang lain. Ini keledai sudah menjadi bangkai, dimakan oleh binatang yang lainnya.
Nabi Ibrahim kemudian mikir, iseng-iseng nanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan pertanyaan Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah 260 paling atas itu. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini, ya Allah tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku, kasih tahu saya kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dijawab sama Allah, awalan tu'min. Kalau bahasa kita, emang lu gak yakin sama gua? Gitu kalau bahasa kita. Gak percaya amat jadi orang gitu kan. Apa kata Allah, kamu gak yakin? Awalan tu'min. Nabi Ibrahim menjawab, qala liyatma'inna qalbi, yakin ya Allah, yakin saya, tapi supaya hati saya semakin yakin. Liyatma'inna qalbi faqad arba'atan minat-tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ya'tinaka sa'iyya. Begitu dalam surah Al-Baqarah di 260 itu. Kalau begitu ambil empat ekor burung. Dalam riwayat burung itu bermacam-macam. Ada burung merak, ada burung gagak, kurang, ada dik itu ayam, dan ada himamah. Himamah itu burung dara. Ambil 4 burung itu, kemudian cincang-cincang fasurhunna ilaika, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Taruh setiap burung-burung yang sudah dicincang-cincang itu, ditaruh di 4 bukit itu. Summadahunna, lalu panggil burung itu, yaktinaka sa'ya, maka burung itu akan datang kepadamu menemuimu. Dalam riwayat itu keempat burung dipegang palanya sama Nabi Ibrahim. Itu burung-burung yang dicincang sudah tidak ada nyawanya, sudah mati. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, datang. Dalam riwayat ada yang terbang, ada yang berjalan kaki. Tapi yang lebih kuat berjalan kaki, karena kalau terbang dikhawatirkan kakinya pincang, bulunya bisa berterbang. Ayat ini menggambarkan kepada kita, dan kita diingatkan dengan tantangan seorang kafir kepada Rasulullah SAW, yang ayat itu diabadikan Allah dan kita baca setiap malam Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala man yuhyil idhama wahia ramil. Qala, dia berkata, man yuhyil idhama, siapa yang menghidupkan idham, tulang belulang yang sudah hancur ini. Lalu menjawabnya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lanjutnya? Qul man yuhyil idhama wahia ramil, qul yuhyil ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan dia menghidupkan pertama kali dan juga akan membangkitkan kembali. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan satu keyakinan, kesadaran penuh dalam agama kita untuk memahami betul konsep agama yang benar. Kita dengan orang yang meninggal itu masih ada hubungan. Manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, kata Luqman Hakim. An-nasu salasatu aslas. Manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Thuluthun lillah, wa thuluthun li dur, wa thuluthun li amalin li nafsihi. Manusia terbagi menjadi 3, yang sepertiga bagian untuk Allah. Farruhu, roh kita buat Allah. Nanti roh Allah akan hancurkan roh kita. Wahai penduduk surga, nikmati fasilitas surga selama-lamanya. Aku hancurkan roh kalian, tidak ada kehidupan, tidak ada kematian setelah ini. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada penduduk surga, kepada penduduk neraka, Allah berikan berita itu kepada mereka semua. Lalu kita yang masih hidup di dunia ini harus menjadikan setiap kematian hari ini memang haul almarhum yang ke-8 ya. Yang keberapa? Yang ke-8 harus jadi iktibar.
harus jadi peringatan buat kita. Satu saat nanti takapan-takapan di 5 waktu sholat kita akan merasakan bahwa di antara 5 waktu sholat itu pasti akan kita rasakan terakhir dari sholat kita. Ada nggak orang yang nanti sholat maghrib bisanya nggak sholat? Sholat maghrib bareng-bareng jamaah sama kita, sampai kita komentar bareng-bareng ngobrol ketika ziarah. Tadi mau sholat masih bareng-bareng sama kita. Habis doa dia meninggal, gitu ya. Habis doa dia meninggal. Isa ya begitu. Isa masih bareng-bareng sholat jamaah di musola. Malam Rebo ikut pengajian dia malam Rebo, Marboli apa namanya? Malam Rebo keliling yang dipimpin oleh kayak kita. Subuhnya udah nggak ada. Kalau berita-berita ini benar, berita-berita ini kenyataannya kita memang menjadi orang yang bagian dalam masuk cerita itu, alhamdulillah Pak. Tapi kalau ceritanya lain, ya mana lagi trek-trekan, mati, mana lagi mabok, mana lagi main judi, mati. Naudzubillah. Bukankah ada orang yang meninggal, banyak orang-orang yang meninggal di perut para pelacur, banyak orang yang meninggal di meja judi, banyak orang yang meninggal begitu menenggak minuman khamar. Dan kita ingin menjadi orang-orang yang ketika meninggal dunia tidak harus kita berusaha untuk ibadah, tapi usaha ketika kita meninggal dunia kita dalam keadaan husnul, tidak dalam keadaan maksiat kepada Allah. Makanya doa yang diajarkan, Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Kalau doa itu kita baca Pak, almarhum ini saya tahu dalam sejarahnya, saya walaupun beliau jauh senior, tapi di beberapa kesempatan kita sering diskusi Pak almarhum ini. Ya, dia orang soleh, orang baik, dan insya Allah doa kita tawaffani muslimah, wafatkan aku sebagai muslim. Yang penting minta diwafatkan Allah sebagai muslim. Penting itu. Rabbi tahu, anak ada orang yang malamnya muslim, paginya kafir. Ada nggak? Ada orang yang malamnya paginya muslim, malamnya kafir. Maka doa itu penting ibu bapak. Rabbi tawaffani abis sholat, ya. Ya Allah wafatkan aku. Ustaz doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan memeluk Islam, beragama Islam, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau bertemu dengan orang soleh, maka kebiasaan itu harus punya komunitas teman-teman yang soleh, punya teman-teman yang soleh. Kalau kita menjadi soleh, banyak didoain nama orang. Pertama, ketika kita sholat, apa yang kita baca? Tadi sepintas dibaca tuh sama Ustaz Rizky, sama teman-teman kita. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Keselamatan jangan buat aku aja ya Allah, tapi untuk hamba-hambamu yang saleh. Harus menjadi saleh dan harus menjadi muslim dulu. Apalagi yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, kalau sudah muslim, kalau sudah saleh, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang saleh. Amin ya rabbal. Fadkhuli ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Fadkhuli fi ibadi. Allah suruh kita masuk menjadi hamba Allah. Penting itu. Allah nyuruh kita menjadi hamba Allah. Kadang-kadang disuruh menjadi hamba Allah pada nolak.
menjadi hamba Allah tapi hamba dunia. Banyak nggak orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, menghambakan dirinya kepada jabatan, kepada harta? Banyak. Padahal Allah perintahkan, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu masuklah menjadi bagian hambaku. Setelah menjadi hamba Allah, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Amin ya rabbal. Kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh, didoain setiap Jumat Khatib, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslim. Kalau kita menjadi muslim yang soleh, imam habis sholat berjamaah zikirnya, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Setiap hari 5 kali dalam sehari semalam kita didoain. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kalau kita hidup dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita mati pun dengan orang-orang soleh. Kalau hidup dengan orang-orang soleh, kata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengajarkan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ketika masuk rumah, maka dosa dia dan dosa seluruh keluarganya diampuni. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau keluarga itu tidak punya dosa, buat siapa? Buat tetangganya. Amin ya rabbal. Makanya bertetangga dengan orang-orang soleh itu enak. Mati pun kita harus dengan orang-orang soleh. Kenapa? Ada kisah dalam Mukhtasar Tazkiratul Qutubi, Imam Qurtubi. Ada seorang laki-laki datang ke kuburan. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ya, dalil haul ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada fi uhudin fi kulli haulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para syuhada, sahabat-sahabat yang gugur di medan perang, itu fi kulli haulin, ke setiap tahun. Siapa bilang haul gak ada dalil? Yazuru syuhada fi Uhudin, di gunung Uhud kapan? Fi kulli haulin. Haul itu artinya setiap tahun. Makanya orang ngadain haul setiap tahun. Haul yang kesekian, haul yang kesekian. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum tibtum bima sabartum fani'ma uqbadar. Begitu kata Rasul. Makanya kalau kita datang ke kuburan, ngasih salam. Datang ke kuburan ngasih salam, baca beberapa bacaan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini ada ceritanya. Ada seorang laki-laki ini ahli kubur, semuanya masuk dalam kategori orang-orang yang dapat azab. Tapi kemudian dimimpikan oleh seorang soleh, ternyata nggak dapat azab. Kenapa? Karena ada orang laki-laki, dia bacain buat orang tuanya, tapi semua kita di situ ada 700 orang yang berhak mendapatkan azab. Tapi dia membaca Qul sebanyak berapa kali? Dalam riwayat itu, dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qutubi menyebutkan dia membaca 11 kali surah Al-Ikhlas. Berapa bu? 11 kali. Kita masuk kuburan, assalamualaikum, gak apa-apa, kita ajak ngomong, mende, anda udah mati aja, gak apa-apa, ngomong begitu gak apa-apa. Orang-orang kita kan dulu begitu, Ustaz. Anda yang dia orang saya kriaan juga udah mati aja, nggak ada yang ngurusin nggak ada yang nerbangin pisang, nggak ada yang nerbangin ini. Ngomong begitu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting jangan minta. Kalau ngajak ngomong nggak apa-apa. Orang kita bahasa-bahasa kayak begitu dia harus diubah. Jangan cuma ngajak ngomong doang, kasih salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Bacain sholawat, bacain surah Al-Ikhlas dan baca bacaan yang lain yang kita baca dalam tahlil itu. Apa kata Imam Qurtubi dalam kitabnya? Dan seseorang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jadi mendapatkan azab, karena ada seorang laki-laki yang tidak hanya membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, tapi dia membaca sholawat
kepada Nabi Muhammad SAW dan hadiah pahalanya diberikan kepada Allah. Itu yang kita baca. Allah taqabbal wa awsil thawab ma qarana min al-Qur'anil azim wa masabbahna min subhanallah wa mahallana min la ilaha illallah wastaghfarna wa sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila. Istighfar yang kita baca, Quran yang khatam ini ya 6.660 lebih. Ya kemudian 114 surah, setiap huruf itu mengandung pahala dan pahala hadiah. Makanya boleh menghadiahkan pahala. Ihdaus thawab, boleh menghadiahkan pahala. Apa hadiah pahala kita? Sedekah. Sedekah termasuk bacaan Quran, termasuk memberikan makanan, ini adalah hadiah. Hadiah buat arwah-arwah yang sudah meninggal, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama roh untuk Allah, yang kedua yang berikutnya adalah wasulusun ridun, sepertiga lagi untuk cacing tanah. Badan kita yang sekarang kayaknya tegap, kita merasa gumendeh, kita merasa kalau melihat orang kita paling gede, paling benar, paling segalanya. Nanti ketika sudah berkalang tanah, sudah tidak ada makna apa-apa. Kita menjadi santapan cacing tanah. Dan yang ketiga wasulusun li nafsi, dan sepertiga lagi untuk dirinya sendiri, yaitu amal. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yadbul maiti salat, yang ikut kita kalau meninggal itu ada 3. Fayadi'an isnani, yang 2 pulang. Semua keluarga kita pulang, mobil kita yang mewah pulang, motor kita yang baru kita beli pulang. Wayaqu wahid, tinggal 1 apa? Fa'amaluhu, amal kita. Tidak ada satupun yang kita miliki, yang kita cintai di dunia ini kita bawa. Tapi semuanya yang akan menetapkan kita, akan menemani kita adalah amal kita. Dan kita di dunia ini sesungguhnya dan sejatinya adalah sedang mencari amal, mencari persiapan bekal untuk menuju kampung akhirat. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini saja, udah jam 10. Drama membanyakan maulidnya daripada drama. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan almarhum Haji Ismail bin Haji Husin, Allah lapangkan kuburnya beserta arwah-arwah yang tadi disebutkan, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa nasimin taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.